Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ronaldi. Saya berasal dari kelas PTIKA. Di sini saya akan memaparkan materi teori belajar dalam aliran behaviorisme. Teori belajar dalam aliran behaviorisme paham behaviorisme atau berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran yang merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, sehingga teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Bahwasanya teori belajar dalam aliran behaviorisme, tokoh yang berpendapat pada teori ini adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov. Kedua, teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga, teori pengkondisian operan oleh Skinner. Yang keempat, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Yang kelima, teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori klasikal conditioning atau pengkondisian klasik. Hal-hal yang penting dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sini adalah bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu perilaku manusia itu dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses, yaitu fase akuisisi, fase eliminasi, fase generalisasi, fase diskriminasi. Bagaimana pelaksanaan dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sisi ini? Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Ivan Pavlov, misalnya agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu terus ini juga harus dikondisikan suatu misal belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus S dengan respon atau R. Teori koneksionisme di sini contohnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran, contohnya adalah guru mengajukan pertanyaan stimulusnya S. Siswa menjawab pertanyaan guru tersebut, ini adalah respon atau R. Contoh yang lain, guru memberikan pekerjaan rumah, ini stimulus. Kemudian siswa mengerjakan PR tersebut, ini adalah respon. Hal tersebut berarti belajar adalah upaya untuk membentuk stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Sehingga pahami ini disebut paham koneksionisme, adanya koneksi antara stimulus dan respon memberikan stimulus, siswa merespon stimulus tersebut. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Misalnya, jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan 2 pecahan, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan soal latihan penjumlahan 2 pecahan. Agar semakin bersemangat untuk berlatih, maka untuk setiap jawaban yang benar guru memberikan reward atau hadiah harian. Di sini bisa berupa ungkapan verbal, misalnya pintar, kamu anak pintar, anak hebat ya, dengan pujian ujiannya, ataupun bisa berbentuk simbol acungan jempol, senyuman. Itu adalah reward untuk anak kita. Sudah berpengaruh pada psikologi anak, mereka akan semakin bersemangat untuk belajar. Begitu pula jika guru memberikan pelajaran tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar gambar atau video, sehingga siswa tertarik pada pelajaran tersebut. Ini berarti sesuai dengan hukum kesiapan bahwa semakin siap tertarik terhadap materi pelajaran, maka siswa tersebut semakin siap dalam mengikuti pelajaran. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.